Hari ini kami berdua akan membahas lebih detail tentang materi-materi dan media-media yang bisa dihasilkan di Outclass. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, mau tanya ke Kak Delvi. Iya. Kenapa sih guru-guru ini perlu menggunakan aplikasi Outclass? Kalau ditanya tentang kenapa, tentunya di dalam Outclass ini yang sudah dipelajari kemarin-kemarin sudah bisa membentuk kelas, menginput materi sendiri, menginput tugas, dan tugas yang dari murid juga bisa langsung dimasukkan ke dalam satu aplikasi, dan juga bisa langsung video conference. Dimana kalau yang kemarin-kemarin itu kan kita harus menggunakan berbagai macam platform lain untuk video conference ataupun submit tugas mungkin atau semacam apa yang menggunakan platform harus ganti-ganti. Oh, jadi lebih ribet gitu ya kalau pakai aplikasi yang lain. Lebih ribet. Nah, kalau di Outclass ini platform itu dijadikan satu ke dalam satu aplikasi. Jadi memudahkan guru-guru dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Menarik. Kalau saya jadi guru membayangkan, wah menyenangkan sekali ya pakai Outclass. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang belum bisa membayangkan bagaimana video conference sambil kuis, nah saya sudah kirim di email Bapak Ibu masing-masing yang sudah dikirim di WA grup kita. Nah, itu bisa di-play dan dicek, dan juga bisa dicoba langsung di aplikasi Outclass yang ada di handphone Android-nya Bapak Ibu. Betul sekali. Nah, lanjut nih Kak Delvi. Oh ya. Kalau misalnya saya guru nih ya, wah, apa dream come true. Kalau misalnya saya jadi guru, siapa saja sih sebenarnya yang masuk di kualifikasi guru-guru Outclass? Siapa saja yang bisa mendaftar gitu ya menjadi guru untuk mengajar di Outclass? Sebenarnya semua orang yang mencintai profesi sebagai pengajar, lebih tepatnya guru, itu boleh banget untuk gabung dan mengajar di dalam aplikasi Outclass. Karena kalau kita hanya mengajar hanya berdasarkan profesi, karena saya guru saya harus mengajar. Tapi banyak kan yang di luar sana yang suka mengajar tapi bukan guru. Nah, itu bisa juga join. Oh, jadi kayak guru les privat gitu tuh ya. Atau banyak guru yang mungkin tahu tentang general knowledge. Itu boleh banget. Mitologi Yunani, oh my god. Boleh banget. Zeus. Oh, suka ya? Itu Kak Grace bisa ngajar di Outclass juga berarti ya. General kita ngajar general knowledge. Gitu ya. Apakah di Outclass ini hanya untuk mengajar online Kak Delvi? Kalau karena pandemi kemarin ya kan. Terus gimana nih kalau nggak pandemi kan? Iya. Nah, kan di Outclass itu selain kayak mungkin mekanismenya mengajar secara online, tapi ada benefit tersendiri ketika kita menggunakan aplikasi Outclass saat pembelajaran offline. Karena ketika pembelajaran offline itu kan pasti kita menghambur-hamburkan namanya kertas, ya kan? Meskipun ada ujian yang pakai kertas, tapi setidaknya ketika kita menggunakan aplikasi Outclass ini kita bisa meminimalisir penggunaan kertas. Gitu. Jadi juga nyontek-nyontek jadi lebih susah gitu ya? Jadi lebih susah. Aduh, jadi membuka masa lalu. Gak bisa searching soalnya. Oh my god, iya. Searching nanti. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin masih bingung, kemarin itu saya dan partner saya Kak Vera, itu kita kan ini buat yang di Google Drive, buat yang mungkin belum melihat. Nah, kita ini simulasi kelas gitu kan. Saya ini membayangkan kalau saya jadi murid nyontek waktu online jadi lebih susah. Karena ada durasi waktunya, karena ada wajahnya ini juga dilihat gitu loh kan, video conference-nya dinyalakan. Jadi kayak gak bisa untuk berbohong ya. Iya, gak bisa untuk berbohong. Iya. Kak Delvi, ya. Saya ini, maaf ya saya kepo-kepo ini, seneng gitu tanya. Kalau misalnya saya mau jadi guru di Outclass, apa sih yang perlu kita persiapkan? Sebelumnya di Outclass itu ada 2 guru. Maksudnya berbeda, guru yang mengajar
secara online, yang benar-benar guru, atau satunya guru les. Nah, kalau guru yang memang mengajar di sekolah-sekolah, yang perlu dipersiapkan adalah seperangkat rancangan pembelajaran atau RPP. Nggak tahu ya RPP ya? Belum. Oke, RPP. Jadi guru-guru bisa menyiapkan RPP, seperangkat RPP-nya sendiri, atau RPP-nya bisa request ke tim Outclass. Jadi kita menyediakan RPP, jadi guru-guru yang ingin mengajar bisa menggunakan RPP yang sudah kita siapkan. RPP itu rancangan Program pembelajaran. program. Saya di luar ini ya, pengajar-pengajar, jadi agak kurang mengerti gitu ya. Nah, kalau yang guru les tidak usah mempersiapkan RPP. Jadi kayak saya, maaf ya, suka Yunani. Oh iya. Jadi kalau mau pelajaran mitologi Yunani gitu, Zeus ini istrinya siapa sih? Jadi saya nggak usah jadi bikin RPP. pengetahuan umum nggak usah bikin RPP karena ya memang pengajarnya sesuai kurikulum saja gitu. Karena bukan Kurnas. Tidak ada, bukan Baik. Kurnas. Gimana sih Kak wujudnya RPP ini? Saya perlu melihat di ini PPT mungkin ya. Oh ya, kalau yang ini akan saya tampilkan RPP itu kan seperangkat RPP itu bukan hanya rancangan program pembelajaran yang 1 lembar, 2 lembar atau yang berlembar-lembar aja. Tapi seperangkat RPP itu termasuk di dalamnya ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ada post-test, ada pre-test, dan juga ada media. Nah, media itu bisa berupa PowerPoint, video, ataupun e-komik. Gitu. Nah, kalau mau membuat, misalkan dari guru-guru itu, oh saya ingin membuat medianya ini berupa video atau e-komik. Nah, kalau untuk berupa video dan e-komik harus bisa membuat yang namanya storyboard. Gitu. Apa itu? Storyboard itu kalau misalkan kita ingin membuat film ataupun gambar slideshow yang divideokan, itu kita harus punya narasi dan harus punya step-stepnya. Nah, itu nanti storyboard itu diberikan kepada tim Outclass dan dijadikan media video, media komik, seperti itu. Oke, jadi kalau ini ada storyboard ya. Storyboardnya katakanlah ini mata pelajarannya materi lingkaran, karena saya kebetulan matematika nih. Saya nggak tahu yang lain. Oke, yang pertama ini saya membuat materi lingkaran, bagian-bagian lingkaran. Ini storyboardnya seperti ini. Jadi ditulis di paling awal storyboard materi lingkaran. Selanjutnya diberi segmen. Katakanlah ini segmen 1 opening, supaya yang membuat media ini kan bukan spesialis guru nih, bukan spesialis pengajar. Jadi harus tahu runtutannya, kira-kira saya mau buat videonya seperti ini nih. Nah, tim yang membuat ini kan gak bisa membayangkan tuh kalau kita nggak menulis secara detail. Benar. Jadi harus dirancang secara detail. Segmen 1 katakanlah openingnya apa? Ada title-nya di situ. Title openingnya Mari Berlatih katakanlah. Seperti itu. Kemudian segmen 2 misalkan setelah nge-shoot ini saya pengen tiba-tiba lingkarannya keluar nih. Lingkarannya keluar. Setelah itu diberikan perintah di dalam storyboard itu menampilkan gambar lingkaran di tengah. Ya, jadi supaya tim yang membuat itu juga bisa membayangkan, oh iya, tinggal ditampilin nih lingkaran. Ya, bingung nggak? Bingung nggak? Saya membayangkan jadi tim kreatifnya ini. Saya harus bikin video seperti apa ya, gitu. Iya, kemudian menarik. Mungkin videonya mungkin. Iya, videonya mungkin kita bisa memutarkan videonya. Iya. Supaya ada bayangan gitu di saya juga. Iya, ini hasil dari tim kreatif ya. Iya. Terima kasih kepada tim Kita kreatif. plus the tim kreatif. Ya, seperti ini kan, title di depan bagian-bagian lingkaran. Setelah itu Menarik sekali ya. Berarti ini tim Outclass yang membuat materi ini. iya, tim Outclass yang buat. Jadi pembelajaran bisa lebih ini ya, variatif. Saya sebagai anak kecil misalnya kayak, ih bapak aku lebih mengerti. Iya, pasti anak-anak atau siswa-siswa adik-adik pasti suka kalau awal-awalan itu berbuat video seperti ini. Nah, ini. Nah, kan kalau saya sebagai guru kan jadi sulit. Oh iya. Nah,
Terus berarti ini bisa minta tolong di tim Outclass gitu ya? Oh bisa sekali. Nah, Bapak Ibu peserta, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di chat room supaya bisa saya baca dan saya tanyakan ke Kak Delvi. Oh iya, jadi seperti ini ya. Jadi yang sebelah kiri ya ini. Sebelah kiri ini adalah storyboardnya, sebelah kanan ini hasilnya. Hasil dari step-step yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru pengajar. Atau storyboard tadi yang dikirimkan ke tim kreatif untuk dibuat medianya seperti ini. Nah, seperti ini. Asik ya. Saya aja nggak bisa buat seperti itu. Wah, saya melihat ada pertanyaan, sebentar menghilang dulu. Oh iya. Oh, sudah jelas. Oke. Menarik. Berarti dari skrip yang seperti itu bisa menjadi visual yang lebih menarik untuk anak-anak. Iya, betul sekali. Makanya gunakan Outclass. Wah, saya marketing sekali mengajar di Outclass. Iya. Ini aja kalau saya bisa apresiasi lebih tim kreatif membuat media ini jangkauannya 2 hari kalau nggak salah. 2 hari setelah skripnya saya berikan itu sudah jadi seperti ini. Nah, tapi untuk ke depan sepertinya tidak mungkin kalau 2 hari ya Kakak Delvi. Kalau yang ini kan masih simple, karena ini masih simple. Bisa sehari 2 hari. Nah, tapi kalau sehari 2 hari pada saat Outclass sudah kebanjiran banyak guru, tidak nutut Bunda. Oh iya. Gitu. Tapi saya yakin lah pasti bisa lah tim kreatif ya. Ya, mari kita berdoa. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin request mungkin ke depan mau kerjasama dengan Outclass, request materi-materi, nah bisa menggunakan fasilitas Personasis misalnya. Bingung nih, skripnya gimana ya? RPP-nya gimana? Nah, saya lebih mengerti di skrip-skripan. Kalau RPP, saya kurang mengerti. Nah, nanti tim Personasis bisa membantu mengarahkan. Juga dalam sistem antrian yang nanti detailnya akan kita ceritakan di hari Senin. Nah, seperti itu. Karena juga materi kan banyak ya Bapak Ibu, ada materi matematika, ada materi sains mungkin tentang light and dark gitu. Nah, kan ini prosesnya untuk memvisualkan pelajaran yang pas dan tepat untuk anak-anak. Iya. Butuh waktu. Tidak saya mah perempuan yang butuh waktu. Oh iya, butuh waktu. Iya, jadinya sekarang ini mungkin saya bisa tampilkan yang lain, mungkin storyboard yang tentang video pembelajaran lingkaran di PowerPoint. Di PowerPoint satu lagi. Jadi ini tadi kan bagian-bagiannya aja, terlihatnya lebih kayak cuma satu gambar aja nih, nggak ada kartun-kartunnya sama sekali. Oh ada. Oh, Outclass bisa bikin kartun juga. Oh bisa. Luar biasa. Bisa. Itu kalau nggak salah pembentukan karakternya cuma 1 hari. Oh iya. Wow. Cepat sekali memang tim kreatif. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk mintanya 1 hari ya. Karena juga rebutan dengan guru-guru yang lain. Karena pasti ketika sudah masuk ke tim kreatif katakanlah itu belum bisa langsung diproses karena harus antri pasti. Benar. Materi-materinya harus antri. Saya menanti-nantikan video-video yang lain. Nah, mungkin buat Bapak Ibu, semoga ini koneksinya jelas. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung di drop di chat room. Kolom chat. Oke, ini selanjutnya kan ada storyboard video lingkaran. Kalau yang tadi bagian-bagian saja, kalau ini berupa penjelasan dan di sini lebih kompleks. Jadi harus pertama kita ketika kita mau menggunakan video sebagai media atau e-komik, kita harus punya karakter dulu. Karakter sentralnya di video itu apa? Profesor Bundar. Profesor circle, bentuknya bisa donat atau jam dinding. Jadi lapar. Wah ini ya, ini openingnya nih. Lingkaran. Oh ya, sebelumnya pasti diberi KD, kompetensi dasar dan kompetensi inti. Saya yakin teman-teman pengajar atau bapak ibu pengajar pasti udah paham. Oke, ini masuk ke opening.
Ya kan tadi ada benda-benda yang berbentuk lingkaran bergantian, backsoundnya lagu lingkaran kecil, lingkaran besar, mungkin bisa request. Saya nyanyi aja. Ya. Lingkaran kecil. Nggak jadi dangdut. Jadi ya, Mohon maaf. boleh keluar aja. Ya, jangan usir saya. Nih, opening title-nya lingkaran tadi. Terus ini segmen 1, Profesor Circle memperkenalkan diri, di mana skripnya itu dibuat oleh Bapak Ibu atau teman-teman pengajar. Karena tidak mungkin tim kreatif tiba-tiba, oh kayaknya enaknya ngomong gini. Pasti butuh skrip dari Bapak Ibu pengajar yang membuat storyboard ini. Oh, jadi memang tetap tidak menggantikan guru-guru ya. Jadi Iya. tim Outclass tuh lebih ke mendukung. Jadi kayak Iya, pengajaran betul. mau ngajarin apa ke anaknya, mau ngajarin apa ke muridnya, itu tetap menjadi hak dari guru-guru. Iya, betul sekali. Jadi malah dibantu visualisasinya, karena biasanya kan hanya mencomot dari platform online gitu kan untuk video dan komik katakanlah, tapi ini dibuatkan karya yang lebih orisinil, di mana karyanya itu dibuat oleh Bapak Ibu pengajar semua. Menarik. Nih, segmen 3 menampilkan gambar bentuk dengan 3 anak panah, visualisasinya seperti ini. Dinamakan dengan Ini kalau jari ini lingkaran. audionya kedengeran? Enggak. sama halnya Di jarak telinga antara saya anak tidak. panah Oke, pertama kalau, dengan anak mungkin panah ini kedua. Bapak Ibu bisa minta, mungkin nanti videonya itu Oh, ada. Jika saya jari tahu. digandakan, Bisa diakses di aplikasi Outclass yang kemarin nih, kode matematika. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bingung nih ya cara kemarin, saya ingat karena baru kemarin. Nah, Iya, di jadi kelas matematika ya. masuk di Bagian kelas bawah kode bawah. matematika, ada di materi bagian atas. Ring lingkaran. Nah, nanti kalau bingung, saya ada di grup WA. Mantap. Begitu. Gitu. Ya, seperti garis ini BC ini mewarnai bagian AOC, saling nanti unsur. tiba-tiba visualisasinya seperti ini. Sedangkan Seperti garis ini. lengkung Iya, BC iya, iya. merupakan Ini kayak pelajaran apa ya? Jaring-jaring ya? Bukan. bagian yang Jaring berwarna apa? hijau ini Nggak tahu. Jari-jari, Iya. lereng juring, jari-jari, jangan digabung, jaring-jari. Udah lama nggak sekolah ya kakak. Nggak apa-apa. Sedih. garis tegak Nggak apa-apa. dari Jangan tanya titik umur, pusat terima lingkaran kasih. O Lanjut. kali unsur. Ya seperti ini Kemudian kita tandai visualisasinya, dengan terus titik D. menggambar titik D tegak lurus, ya sudah seperti ini. Jadi Garis Outclass OD ini memvisualisasikan apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru pengajar untuk mempermudah Nah, pembelajaran. bagaimana? Menarik. Kalian sudah mengenal menarik. bagian Segmen 8 lingkaran, dan kan? segmen 9 closing. Yuk, kita Ini mengingatnya closingnya kembali. saya mungkin ngetiknya terburu-buru ya. Jadi tim Jari-jari kreatif adalah langsung garis dengan lurus inisiatifnya dan sendiri. Oh, titik closingnya pusat seperti ini lingkaran. aja. Oh. Karena saya nggak ngetik Pada skripnya, lingkaran. harusnya tetap ngetik Jadi skripnya. tim sih. kreatif memang kreatif ini ya. Inovatif. Iya. Luar biasa. Luar Diameter Iya, adalah udah tali seperti busur ini. yang Mudah melewati pusat Sebenarnya lingkaran. membuat storyboard. Ya nggak mudah mungkin idenya karena orisinil kan. Busur Harus benar-benar adalah ide dari garis Bapak Ibu lengkung guru yang pengajar. terbentuk dari dua titik jari-jari pada lingkaran. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bingung sebenarnya Outclass ini ngerjain apa sih? Nah, itu boleh nih ditanyakan karena saya kalau nggak dengar dari Bapak Ibu, saya bingung juga Bapak Ibu sedang bingung apa. Iya, jadi mungkin dari yang saya ingat ya, Ya. ada Mbak Putri Adelia, ada Mbak Cindy, ada Mbak Hidayat. Mungkin masih bingung-bingung sesuatu atau dan yang excited terakhir, untuk juring ayo mengajar dengan adalah Outclass daerah gitu. melintasi dua jari-jari dan sebuah busur. Ya mungkin belum ada yang tanya Iya, ya. belum saya menanti. Iya. Ku akan Mengenal bagian menanti. lingkaran mudah bukan? Oh ya, untuk diperhatikan di Jadi storyboard ingat ya, ini Ingat lingkaran. banyak ingat batasan-batasan Profesor yang Circle. diberikan Sampai oleh jumpa. dari tim kreatif. Oh, seperti Yang pertama copyright. Itu sudah pasti ya. Hmm. Jadi jangan sampai tiba-tiba nyomot dari sana sini. Yang idenya juga sama, cuma dibentuk diubah mungkin karakternya atau apa, itu bisa kena copyright. Atau musik-musik atau video-video yang lain, PPT yang lain itu bisa kena copyright. kita Terus, memuja orisinalitas. iya, kemudian durasi. Durasinya tiap konten itu maksimal 5 menit untuk durasi pembuatan video sih lebih tepatnya. Kenapa kok 5 menit ya Kak Del? Karena kalau nanti sampai 10 menit bosan nanti yang lihat 30 videonya. menit wah, jadi nggak ngajar, nonton kita. Bikin production house. Sorry, nggak ini bercanda.
Kemudian pemilihan bahasa untuk video konten pelajaran Outclass ini adalah bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Arab. Banyak bahasanya. Bisa bahasa Arab, Bisa. Mandarin. Oh bisa, banyak. Habis ini aku join kelas Outclass. Nggak Ada bisa kelas bahasa Mandarin, ada kelas Mandarin di aplikasi Outclass ya. Iya, iya. Ada benar, kelas benar. Mandarin. Kemudian yang terakhir itu konten adegannya. Jadi dalam pembuatan skrip mohon diperhatikan untuk setiap setting tempat, gambar, dan dalam masing-masing adegan. Jadi kayak misalkan kita bikin storyboard yang syutingnya di pantai gitu kan. Wow. Tiba-tiba dari pantai ke gunung ke sini. Ke gunung, Itu lembah, sepertinya rawa-rawa. akan memakan waktu ya. Iya, iya. Akan memakan waktu dan Benar. biaya yang banyak. Jadi harap benar-benar diperhatikan setting tempat yang mau divideokan atau dibuat ekomik. Menarik. Baik, saya membuka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin tahu lebih jauh, mungkin tentang aplikasinya, mungkin tentang video-video yang bisa kami buatkan khusus untuk kelas online Bapak Ibu, mungkin boleh ditanyakan. Saya barusan berpikir ya, kalau saya ini sebagai guru. Nah, mungkin pertanyaan yang bisa jadi muncul adalah kapan saya bisa kerjasama dengan Outclass, Kak Grace gitu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya seperti itu. Jadi besok Senin minggu depan nih, saya dan Mbak Delvi dan tim Outclass kita membuka sesi optional, dan sesi itu kita akan membahas lebih detail dan tanya jawab tentang topik-topik yang mungkin bisa kita adakan bersama Bapak Ibu. Misalnya saya nih guru ya, saya Grace, guru apa? Pelajaran mitologi Yunani. Ya ampun itu terus. Nah, terus saya butuh bantuan nih untuk menciptakan karakter Hercules yang kuat gitu. Nah, itu nanti itu akan kita bahas di hari Senin lebih detail, karena kelasnya akan kita benar-benar realisasikan untuk bulan Januari sebagai pembukaan tahun 2021. Jadi saya tawarkan ke Bapak Ibu semua untuk datang lagi Senin. Nah, Senin kita lebih ke diskusi Bapak Ibu. Jadi mungkin hari ini, besok, Minggu bisa mempersiapkan topik-topik apa ya yang mau yang mau Bapak Ibu bawa. Dan hari Senin kita bisa diskusikan bersama supaya Januari, nah kita bisa Outclass membantu Bapak Ibu untuk mencarikan murid-muridnya gitu. Karena ya kalau Yunani ini saya jatuh cinta sekali ya gitu. Jatuh cinta ya? Iya, ada Medusa, ada Hera. Nah ini kan saya nggak tahu, jadi mungkin bisa bikin kelas. Wah, saya bukan kelas. Ya bukan kelas. Pertarungan kuda Troya. Oh my god ya, sorry. Malu. Mungkin Ya, ada pertanyaan, saya rasa belum itu bukan ya? tentang mungkin nggak jelas tadi audio. Oh iya. Begitu. Saya menanti pertanyaan. Kalau belum ada, saya nerocos terus nanti. Saya tidak mendengar ada pertanyaan. Tidak. Nah, Oke. Bisa jadi pertanyaan yang ada di dalam kepala Bapak Ibu, kapan nih cashbacknya gitu. Nah, tadi saya sudah minta nomor rekening Bapak Ibu untuk personal chat ke saya supaya tidak tersebar kemana-mana. Jadi ke saya aja ya, kalau kesebar ya berarti saya boleh dimarahi. Nah, nanti akan kami kirimkan senilai 100.000. Nah, lalu kalau ingat di posternya kami tulisnya 100 plus 190.000. Nah, yang 190.000 itu dalam bentuk fasilitas. Jadi hari Senin nanti kita akan membahas lebih detail tentang fasilitas 190.000 itu. Seperti yang kemarin-kemarin beberapa kali kita bahas, mulai dari Pak Daniel, Kak Vera, dan Kak Delvi. Nah, kan banyak tentang personasis. Suara saya putus-putus. Nah, sudah lebih jelas. Nah, kan banyak nih tentang personasis, tentang media interaktif. Ini videonya gemes banget.
Nah, nah itu bisa kita bahas nanti di hari Senin. Kalau belum ada pertanyaan hari ini ya enggak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol di grup WA gitu. Nah, untuk hari Senin kami menawarkan Bapak Ibu untuk hadir untuk membahas lebih detail tentang fasilitasnya. Tapi ini opsional untuk Bapak Ibu yang tetap mau mendapatkan cashback-nya boleh datang, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi juga belum tentu bisa kami janjikan cashback-nya karena bentuknya fasilitas dan kami perlu menjelaskan itu ke Bapak Ibu. Begitu. Kalau saya sih excited ya, senang. Videonya menggemaskan. Gitu. Template-nya mengemaskan. Iya, benar. Nah, mungkin kalau buat Bapak Ibu yang aduh videonya ada apa aja ya. Kemarin di kelas science juga di kelas matematika yang sudah kita bahas, bisa dikepo-kepoin tuh gitu. Begitu kurang lebih. Apakah ada pesan-pesan dari Mbak Delvi? Tanyakan aja. Tanyakan aja. Duh, ini otakku sudah mengeluarkan banyak pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada kebingungan sesuatu atau terlalu terpana. Wow. Aku kok ini super alay ya, nggak apa-apa. Ya. Excited. Iya, Itu namanya senang. Saya hitung mundur nggak bercanda. Oh iya, mau tanya mungkin kali. Gimana? Sebentar, kalau saya di laptop, aku tiba-tiba menghilang. Iya, maaf. Ya, mungkin Saya Pak tidak Hidayat bisa mendengarkan suara Pak Hidayat. Jadi, apakah ada yang ingin bertanya? Mumpung ada narasumber kita hari ini. Duh, aku malu. Mungkin ada yang bertanya di grup chat. Sebentar, saya membuka. Oh my god, banyak sekali chatnya. Oh iya. Iya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya menganggap Pak Hidayat. Pak Hidayat bagaimana? kami belum berhasil mendengarkan suara Pak Hidayat. Atau mungkin diketik, Pak? Iya, boleh diketik, Pak. Diketik Di sebelah di kiri bawah ada tombol balon kotak. Nanti kita bisa membaca dari sini. Kalau belum, saya tiba-tiba ada info yang barusan saya ingat. Wah, kepala saya ini lari terus. Mungkin kalau Bapak Ibu lebih memilih, aku apa bisa ya request PowerPoint yang lebih menarik secara visual, tapi nggak perlu video karena saya perlu klik-klik untuk membantu saya mengajar. Sangat bisa dengan Outclass begitu. Jadi nanti tinggal memanfaatkan person assist sebagai sekretaris pribadi dari Bapak Ibu. Nah, ngobrol saja dengan si kakak person assist itu. Apakah saya? Belum tentu. Gitu. Karena juga kan ada banyak teacher-teacher gitu. Wah, pertanyaan hadir. Oh iya. Nggak kelihatan aku. Untuk akses instruktur, apakah bisa langsung di-create dan login atau ada kode khusus yang digunakan? Saya kok bingung sama pertanyaannya ya. Ini create class atau bagaimana, Pak? Oh. User ID. Oh.
create class. Oh, create class. Jadi bisa untuk instruktur tuh bisa bikin kelas sendiri langsung atau bagaimana begitu ya, Pak? Oh iya, paham saya. Jadi ini kan Bapak Ibu join di aplikasi Outclass sebagai murid. Nah, nanti hari Senin kami akan menjelaskan lebih detail tentang fitur sebagai guru. Memang bisa akan create class, tapi sampai untuk hari ini dan saya juga belum hafal beberapa waktu ke depan, nah itu akan dibantu oleh Personasis. Jadi tidak menyulitkan Bapak Ibu untuk membuat kelas secara online, pencet ini, mempersiapkan tugas ini, mempersiapkan kuis ini dan segala macam. Nah, akan dipermudah dengan si kakak Personasis ini. Begitu. Jadi untuk create class bisa janjian dengan Personasisnya dan bilang, misalnya nih Kak Delvi pengajarnya, terus saya Personasisnya. Mau ngajar hari apa, Kak Delvi? Kak Grace, tolong dong, saya mau bikin kelas aljabar hari Senin jam 10, bisa nggak? Oh, hari Senin. Nah, karena hari ini hari Jumat, bisa. Jadi ada waktu untuk saya membuatkan kelas. Terus saya nanti sebagai Personasis akan bertanya, mau ada kuisnya atau ada ujiannya juga? Bisa ya? Bisa. Dibantu sama Personasis. Betul. Gitu. Jadi juga sambil mengajari, pelan-pelan juga kami membantu membuatkan gitu. Karena juga belajarnya kan butuh waktu untuk Bapak Ibu menyesuaikan dengan aplikasinya. Begitu Pak Hidayat. Ya, harusnya itu sudah. Apakah sudah menjawab? Kalau belum, enggak apa-apa Pak. Bingungnya di mana nanti saya dan Delvi menjelaskan. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak Hidayat. Semoga menjawab untuk teman-teman dan pengajar yang lain yang sudah join di sini. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Aku pengen bercanda hitung mundur. Oh, jangan. 5, 4, enggak. Bercanda. Supaya ini cair suasananya ya. Dalam hitungan kelima tirai saya tutup. Enggak ya? Enggak ya. Saya pilih tirai 2. Iya. Baik, kalau belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu, sesi bootcamp yang kami wajibkan selesai di hari ini. Untuk hari Senin adalah sesi opsional untuk membahas lebih detail tentang fasilitas yang kami Outclass tawarkan dan kelas yang bisa kita adakan bersama dari Outclass bersama Bapak Ibu pengajar di Januari nanti. Begitu. Supaya mengajar ini tidak terhalang gitu loh karena pandemi. Dan sebenarnya bukan cuma karena pandemi. Digitalisasi ini membantu Bapak Ibu semuanya untuk mengajar dengan lebih lebih tepat untuk anak-anak kecil yang generasi Gen Z itu ya. Iya, Gen Z, generasi Alpha yang lahir udah pegang gadget gitu. Nah, itu dari Outclass bisa membantu mempersiapkan materinya. Bapak Ibu sebagai pengajar yang ahli, kami mendukung dengan video-video pembelajaran yang interaktif. Begitu undangan kami untuk minggu depan hari Senin. Jangan bosan-bosan bertemu, kami Outclass dan saya Gresiana. Saya Delviera. Ya, terima kasih untuk sesi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di grup WA. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu peserta sudah mengikuti sesi hari ini. Apabila ada pertanyaan boleh langsung bertanya di grup peserta. Jangan lupa ikuti sesi berikutnya.